العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Alhamdulillah, kita masih melanjutkan pelajaran kita masih dalam membaca kitab Aisar al-Aqwal fi Syarhi Tuhfat al-Atfal lil Imami al-Jamzuri rahimahullah, karya الشيخ الفاضل بلال بن حيدر الزغروري حفظه الله تعالى. طيب، قال الإمام الجمزوري رحمه الله تعالى في كتابه أو في متنه تحفة الأطفال: وإن يكونا مخرجا تقاربا وفي الصفات اختلفا يلقبا متقاربين. Kata beliau rahimahullah, apabila dua huruf yang sama dia berdekatan dari sisi makhrajnya, adapun dari sisi sifatnya keduanya berbeda, maka kedua huruf ini dinamakan huruf mutaqaribain. Qala syarih hafizahullah, berkata pensyarah hafizahullah, wa iyyakuna ay al-harfan, kalau ada dua huruf yakuna makhrajan taqaraba ay taqaraba fil makhraj, yang kedua huruf ini berdekatan dari sisi makhrajnya, wa fis sifat ikhtalafa, hanya saja dari sisi sifatnya keduanya berbeda, fa innahuma yulaqaba ay al harfan yusammayan mutqaribain ay mutaqaribain, maka kedua huruf tersebut dinamakan huruf mutaqaribain. Kenapa? Nah, karena itu tadi sama atau berdekatan dari sisi makhraj, tapi berbeda sifatnya. Makanya tidak dikatakan mutamatsilain. Karena mutamatsilain itu dua huruf yang semisal. Yang namanya semisal dia harus sama. Dan samanya dia, miripnya dia dari dua sisinya, makhraj dan sifat. Nah, kalau ini beda. Jangankan mau sama, makhrajnya berbeda, sifatnya berbeda, hanya saja terdapat kedekatan dari sisi makhrajnya. Nah, makanya dikatakan mutaqaribain, dua huruf yang saling berdekatan. Maksudnya makhrajnya. Wa sakanatit ta'u li darurati syi'ri. Nah, ini faedah untuk kalimat mutqaribain. Mutqaribain pada syair, pada bait yang kedua itu, kata beliau disukun taknya li darurah syi'riyah, itu karena darurah syi'riyah. Wa illa asalnya dia tidak disukun, karena mutaqaribain itu dari kata mutaqarib, dari wazan taqaraba, yataqarabu taqaruban, mutaqaribun. Tapi karena failnya dua, maka dijadikan musanna, mutaqaribain. Asalnya mutaqaribain, tapi disukun li darurah syi'riyah. Fal mutaqariban wifqa ra'yin nadhim rahimahullah huma al-harfani alladhani taqaraba makhrajan wa ikhtalafa sifatan. Maka kesimpulannya, al-mutaqariban sesuai dengan pandangan an-nadhim, yakni al-Imam Jamzuri rahimahullah, dia adalah dua huruf yang berdekatan makhrajnya, tempat keluarnya, namun berbeda sifatnya. Baik. Ini sama seperti misalkan huruf ha dan ha tipis dan ha tebal. Ha tebal di mana keluar? Aksal hal, tenggorokan paling bawah. Kalau ha yang tipis, wasatul hal. Nah, sama seperti ini. Begitu pula juga lawannya atau temannya. Temannya hak tebal siapa? Hamz. Ya kan? Hamzah. Temannya hak tipis? Ain. Ini juga mirip. Hanya saja tidak sama makhrajnya. Dia hanya berdekatan. Lagi pula sifat dari keduanya berbeda. Baik, wa hukmuhu umuman jawazu idghamil awwali fi tsani. Adapun hukumnya, kalau ada dua huruf yang mirip
yang berdekatan dari sisi makhrajnya namun beda sifatnya, hukumnya secara umum, maksudnya umuman inda umumil qurra, di sisi keumuman para qurra, jawazu idghamil awal fi tsani, boleh diidgham, dimasukkan yang pertama kepada yang kedua, yang kedua, dan akan datang contohnya insyaallah taala. ثم قال الشارح حفظه الله وما ذكره الناظم رحمه الله تعالى من ضابط المتقاربين فهو نوع منهما وذلك أن التقارب على 3 صور يأتي ذكرها فإن كل حرفين صح إدغامهما ولم ينطبق عليهما حد المثلين. Dan apa yang telah disebutkan oleh Nazim rahimahullah dari dhabit, takaran atau ukuran dari al-mutaqaribain, maka itu jenis dari keduanya. Wa dzalika anna taqarub, dan yang demikian itu dikarenakan namanya taqarub itu ada 3 bentuknya dan akan datang insyaallah taala. Dan setiap dari 2 huruf itu sahha idghamuhuma, maksudnya dari 2 huruf yang diidgham itu boleh untuk diidgham yang saling berdekatan tadi. Walam yantabiq alaihima haddul mislain, dan kalau kita lihat sama sekali tidak ada bentuk mislain pada keduanya. Paham ini? Kalau mislain kan apa bentuknya? Dia harus sama, bukan mirip ya, bukan berdekatan, sama makhraj dan sifatnya. Kalau ini tidak sama, hanya ada kemiripan. Itu pun bukan pada sifat dan makhraj, hanya pada makhraj saja. Adapun sifatnya maka dia berbeda. Wala ma sayati ba'du min haddi al-mutajanisain. Dan kalau kita lihat juga pada mutaqaribain ini sama sekali tidak ada kemiripan dengan al-mutajanisain seperti yang akan datang setelahnya. Fa inna al-musawwigha lil idgham huwa at-taqarub. Kalau ini maksudnya huruf-huruf mutaqaribain yang menjadi musawwig, alasan yang membolehkan dia diidgham itu adalah taqarub, berdekatannya dia dari sisi makhraj. Fa'ala hada, maka di atas kesimpulan ini, maksudnya di atas apa yang telah berlalu, yakunu taqarubu syamilan li anwa salasah ya, maka taqarub itu mencakup 3 bentuk. Nah, beliau akan sebutkan hiya, diantaranya al-harfan alladhani taqaraba fil makhraj wa fis sifat. Ada 2 huruf yang dia berdekatan dari sisi makhraj dan sifatnya. Seperti apa? Kalam warra, seperti huruf lam dan huruf ra. Nahu contohnya qur rabbi, asalnya qul rabbi, bertemu antara lam dan ra. Nah, sedangkan lam dengan ra berdekatan dari sisi makhraj dan dari sisi sifatnya. Maka oleh karena itu, karena adanya taqarub, dan di mana taqarub ini adalah musawwig, sebab yang membolehkan 2 huruf yang saling berdekatan untuk diidgham, maka qul rabbi pada ayat ini diidgham. Au fil makhraji duna sifat. Yang kedua, ada 2 huruf yang berdekatan dari sisi makhraj tapi tidak sifatnya, kaddal wasin, seperti sifat dal, huruf dal dan huruf sin. Dal dan sin ini berdekatan makhrajnya, hanya saja berbeda sifatnya. Nahu, contohnya firman Allah Subhanahu wa taala, qad sami'a. Mana syahidnya? Qad sami'a. Hanya saja syahidnya di sini bukan terdapat di qiraahnya kita. Ini di qiraah sebahagian dari qiraah yang 10. Di antara mereka ada yang membaca qad sami'a diidgham. Paham ini? Baik. Kemudian kata beliau au fi sifat dunal makhraj. Ini kebalikannya. Kalau yang kedua tadi ada huruf yang berdekatan makhrajnya tapi beda sifatnya. Kalau ini berbeda. Dia berdekatan dari sisi sifat
tapi tidak dari sisi dari sisi makhraj. Kadzali wal jimi, seperti huruf zal dan jim. Nahu, contohnya id ja'ukum, id ja'ukum, syahidnya id ja', sama dengan ayat yang sebelumnya. Syahidnya itu terdapat pada qiraat ayat lainnya, karena di sebagian qiraat ada yang mengidgham zal kemana? Jim. Ijja'ukum, itu di sebagian riwayat. Wa qad adghama Hafsun wujuban fi makhrajain. Adapun untuk qiraat kita Hafs dari Imam Asim, ya, maka dia mengidgham secara wajib itu hanya pada 2 makhraj saja. Yang pertama, makhrajil lam war ra, pada makhraj huruf lam dan ra, seperti pada contoh yang pertama. Nahwu contohnya darrafa'ah, darrafa'ah. Asalnya apa? Bal rafa'ah. Lam dan ra bertemu dalam keadaan keduanya berdekatan dari sisi makhraj, lam dan ra. Maka dia masuk ke dalam huruf apa tadi? Mutaqaribain. Dan hukum mutaqaribain asalnya tadi boleh diidgham, boleh tidak. Hanya saja karena qiraat kita hafaz, dia mewajibkan idgham, maka dibaca dar rafa'ah. Sama seperti qur rabbi, qur rabb, asalnya qul rabbi, tapi bertemu antara lam dan ra, yang dimana lam dan ra 2 huruf yang mutaqaribain, yang berdekatan dari sisi makhrajnya. Maka di sisi ulama qiraat Hafs an Asim, dia mewajibkan untuk diidgham. Ini yang pertama. Dan yang kedua, kata beliau, makhraj al-qaf wal kaf. Makhrajnya huruf qaf dan kaf ini berdekatan, ya, bahkan apa istilahnya, berdempetan, karena qaf ini dengan kaf dia keluar di mana? Pangkal lisan, ya, bertemu dengan pangkal langit-langit. Hanya saja qaf lebih di dalam daripada kaf, berdekatan. Contoh fi qoulihi ta'ala alam nakhluqkum. Nah, maka di qiraat kita tidak boleh kita baca qalqala qafnya. Kenapa? Karena diidgham kepada setelahnya. Tidak boleh kita baca alam nakhluqkum, la. Tapi kita masukkan qaf kepada kaf. Alam nakhluqkum. Baik. Paham je sampai di sini? Jadi beliau tadi menjelaskan bahwa di antara idgham, kesimpulannya di sini beliau hanya ingin menjelaskan di antara idgham ada namanya idgham mutaqaribain. Tapi sebelum sampai ke situ, ini intinya yang terakhir ini. Ya, barrafa'a dengan alam nakhluqkum di qiraat kita. Tapi sebelum beliau sampai di situ, beliau jelaskan secara umum dulu apa itu mutaqaribain, apa hukumnya, bagaimana dhabitnya, kemudian namanya mutaqarib itu berapa jenisnya, kan beliau sebutkan. Setelah itu baru beliau jelaskan qiraat kita Hafs an Asim, idgham mutaqaribain itu hanya ada pada 2 makhraj saja, lam dan ra, dan qaf dan kaf. Paham jadi? Baik, kita lanjut. Bismillah. Tuh, sampai di mana ini, kan? Berapa ini? Bismillah. Terlalu sedikit, ya? Mana tadi ambil itu? Terlalu sedikit ini. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى أو يكون اتفق في مخرج دون الصفات حقق بالمتجانسين. Baik, kata beliau rahimahullah, adapun kalau kedua huruf yang sama, dia sama dari sisi makhraj, tidak pada sifat.
Kalau yang pertama tadi apa? Sama dari sisi makhraj dan sifat. Kalau ini sama dari sisi makhraj saja, tidak sifat. Terus bedanya ini dengan yang sebelum ini mutaqariban apa? Aywa, kalau ini ittafaqa. Kalau sebelumnya apa beliau bilang? Taqaraba. Kalau sebelumnya dia hanya berdekatan, tapi kalau ini sama, makhrajnya sama. Nah, jadi yang membedakan antara ini dengan yang sebelumnya, kalau yang ini sama dari sisi makhraj. Kalau yang sebelumnya mutaqariban, dia hanya berdekatan. Bagaimana kalau begitu? Kalau ada dua huruf yang sama dari sisi makhraj, tidak sifatnya, kata beliau, bi hukkiqa bil mutajanisain, maka kedua huruf ini dinamakan huruf mutajanisain. Qala syarihu hafizahullah, aw yakuna ayil harfan ittafaqa fi makhrajin ay ittafaqa fil makhraj faqat duna sifat ay waqtalafa fi sifat hukkiqa ay summiya bil mutajanisain. Kesimpulannya, kata pensyarah hafizahullah, maksud dari ucapan muallif rahimahullah, kalau ada dua huruf yang sama dari sisi makhrajnya saja tapi tidak pada sifatnya, dalam artian mereka keduanya berbeda dari sisi sifat, maka kedua huruf ini dinamakan mutajanisain. Qala hafizahullah, fal mutajanisan humal harfani alladani ittafaqa makhrajan wa ikhtalafa sifatan. Maka kalau begitu, al mutajanisan dia adalah dua huruf yang sama dari sisi makhraj namun berbeda dari sisi sifat. Wa hukmuhu umuman, adapun hukumnya umuman, ay inda umumil qurra, di sisi keumuman para ulama qiraat, jawazu idghamil awal fi tsani, sama dengan sebelumnya, boleh diidgham yang pertama kepada yang kedua. Wa qad adghama Hafsun wujuban fi sab'ati mawadhi takhtassu bi thalathati makharij. Adapun qiraah kita sama seperti sebelumnya, beliau jelaskan secara global, secara umum, kemudian beliau apa? Dirinci. Ya, beliau khususkan dari sisi qiraahnya kita, Hafs an Asim. Kata beliau, adapun qiraah Hafs, maka mereka mengidgham secara wajib pada 7 tempat, yang dimana ke-7 tempat ini dikhususkan kepada 3 makhraj. Yang pertama, makhraj at-ta wat-ta wad-dal. Ada makhrajnya ta, ta dan dal. Di mana makhrajnya ini? Siapa yang tahu? Ujung lisan bertemu dengan pangkal gigi seri atas, bukan di bawah. Ya. Satu makhraj. Berapa huruf yang keluar? Ada 3. Dari ketiga huruf ini kata beliau, wa yajibul idghamu fi arba'ati mawadhi. Wajib diidgham pada 4 tempat atau 4 keadaan. Yang pertama, at-ta fit ta. Huruf ta yang diidgham kepada ta. Nahwu contohnya basat ta. Basat ta. Khusus untuk ini akan datang nanti penjelasannya. Karena setiap huruf yang diidgham itu sepenuhnya menghilangkan makhraj dan sifat huruf sebelumnya. Itu hukum asalnya. Tapi khusus untuk ta atau ta yang diidgham ke ta, maka tetap sifat yang ada pada ta. Basat ta. Jangan dihilangkan. Itu khusus untuk ta ke ta. Nanti akan datang penjelasannya. Maka cara bacanya tetap dimunculkan sifat tebal pada huruf ta, kemudian dimasukkan ke huruf ta, jangan dihilangkan. Jadi jangan kita baca basat ta, la. Sisakan sifatnya ta, kemudian masuk ke dalam huruf ta, basat ta. Paham ini? Baik. Ini sama dengan firman Allah Subhanahu wa taala, farabtum, farabta, sama.
Yang kedua, at-ta fid dal. Huruf ta ke dal sama makhrajnya. Kata beliau nahwu, contohnya asqalat da'awa. Asqalat da'awa. Asalnya apa? Asqalat da'awa. Tapi dihilangkan hamznya. Kenapa bisa? Diidgham. Maka hilang sifat dan makhrajnya tak, dimasukkan kepada huruf setelahnya yaitu dal. Ya, baik. Kemudian ta fit ta, kebalikannya yang pertama. Kalau yang pertama ta ke ta, ini ta ke ta. Nahwu contohnya idhammat qaifatan. Asalnya apa? Idhammat qaifatan. Tapi dihilangkan taknya makhrajan wa sifatan. Kenapa? Diidgham kepada ta. Ya. Wadal fitta, yang terakhir dari makhraj yang pertama dal ke ta. Nahwu contohnya wa mahadtu. Wa mahadtu. Asalnya apa? Wa mahadtu. Tapi kenapa dihilangkan qalqalahnya? Karena dal diidgham kepada ta, maka hilang sifat dan makhrajnya. Makhraj yang kedua, makhrajul dha'i wal dhali was sa. Makhrajnya dha, dzal dan sa. Di mana ini? Ujung lisan bertemu dengan ujung gigi seri atas. Kata beliau, wa yajibul idghamu fi mawdi'ain. Untuk makhraj yang kedua wajib diidgham pada dua keadaan. Yang pertama, az-zal fi dha. Zal kalau ketemu dengan dha. Nahwu contohnya zalamtum. Zalamtum. Asalnya apa? Zalamtum. Zal tipis. Kemudian bertemu dengan dha yang tebal. Namun sifat tipis pada zal dihilangkan. Kenapa? Dimasukkan kepada dha. Jadi cara bacanya langsung ditebalkan. Zalamtum. Ini yang pertama. Yang kedua, as-sa fi dzal. Sa ke dzal. Fi qawlih yalhaz dzalik. Yalhaz dzalik. Asalnya mana? Yalhath. Yalhath. Ya, yalhath. Tapi dihilangkan makhrajan wa sifatan karena diidgham. Sama semua, begini semua modelnya. Yang ketiga, makhraj al-ba'i ma'al mim. Yang ketiga ada makhrajnya huruf ba dan mim. Wa yajibul idgham fi mawdi'in wahid. Dan ini wajib diidgham pada satu keadaan saja. Wa huwal ba fil mim, yaitu apabila ada ba yang ketemu dengan mim. Bagaimana kalau mim ketemu ba? Idgham tidak? La, hanya ada pada ba ketemu dengan mim. Fi qawlihi irkam ma'ana. Paham ini? Asalnya bagaimana? Irkab ma'ana. Muqalqalah, diqalqalahkan. Tapi karena ba diidgham kepada mim, maka dihilangkan ba-nya makhrajan wa sifatan, dimasukkan kepada mim. Naktafi bihada. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.